Shalom, selamat pagi. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kita bisa memasuki di bulan Mei. Renungan pagi hari ini, tanggal 1 Mei, berjudul Memahami Doktrin Karunia Roh, bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mari kita dengarkan penjelasannya mengenai pemahaman baru tentang topik waktu memulai Sabat. Pada tahun 1855, kita telah mencatat serangkaian peristiwa yang pasti. Pertama, ketidaksepakatan tentang topik tersebut. 2. Pendalaman Alkitab yang menyeluruh. 3. Kesepakatan umum tentang temuan dari pendalaman Alkitab, dengan beberapa pengecualian di antara mereka yang masih bertahan dengan pemahaman lama. 4. Dan penglihatan dari Ellen White yang meneguhkan hasil pendalaman Alkitab yang membawa persatuan di antara orang-orang percaya. Rangkaian peristiwa itu memunculkan beberapa pemikiran dalam benak kita. James White mengemukakan salah satunya. Ia mengatakan, pertanyaan yang muncul secara alami adalah jika penglihatan diberikan untuk memperbaiki kesalahan. Lalu, mengapa Ellen White tidak lebih cepat melihat kesalahan soal waktu memulai Sabat pada pukul 6 yang selama ini diyakini? Ia menyatakan, pertama-tama saya selalu bersyukur bahwa Tuhan memperbaiki kesalahan pada waktu yang sesuai dengannya dan tidak membiarkan perpecahan yang tidak menyenangkan terjadi di antara kita mengenai hal itu. Tampaknya bukanlah keinginan Tuhan untuk mengajar umatnya melalui karunia-karunia roh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Alkitab sebelum hamba-hambanya menyelidiki firman-Nya dengan tekun. Ketika pertentangan mengenai waktu untuk memulai Sabat, di mana sebagian besar telah mantap dan sebagian yang lain berada dalam bahaya ketidakselarasan dengan jemaat dalam pemahaman ini, maka saat itu adalah waktu yang tepat bagi Allah untuk mengagungkan kebaikannya dalam memberikan karunia rohnya untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat. Kitab suci yang kudus diberikan kepada kita sebagai penuntun iman dan tindakan, sehingga kita diperintahkan untuk menyelidikinya. Biarlah karunia-karunia itu memiliki tempat yang tepat di gereja. Tuhan tidak pernah menempatkan karunia roh di garis depan dan memerintahkan kita untuk memandangnya sebagai penuntun di jalan kebenaran dan jalan menuju surga. Firman yang telah ditinggikannya itulah pemimpin. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah pelita manusia untuk menerangi jalannya menuju kerajaan. Ikutilah itu. Tetapi jika Anda menyimpang dari kebenaran Alkitab dan berada dalam bahaya tersesat, mungkin saja Tuhan akan mengoreksi Anda pada waktu yang dipilihnya dan membawa Anda kembali ke Alkitab. Bersyukurlah kepada Tuhan atas karunia-Nya, termasuk karunia bernubuat melalui Roh Kudus. Umat beriman mula-mula menghargai karunia tersebut, tetapi berusaha untuk menempatkannya pada tempat yang tepat, di mana mereka Alkitab adalah pusatnya, dan karunia-karunia roh
bermanfaat untuk mengarahkan mereka kembali kepada wahyu Allah dalam kitab suci. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.